Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, pada edisi kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi sosial, yang mana dalam pembuatan video ini guna untuk menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah komunikasi sosial. Pada konteks komunikasi sosial kali ini, saya mengangkat tema mengenai tentang khutbah keagamaan sebagai sarana komunikasi publik yang efektif. Khutbah keagamaan adalah salah satu bentuk komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral, etika, dan ajaran agama kepada masyarakat luas. Yang mana sebagai media komunikasi, khutbah ini juga memiliki keistimewaan tersendiri karena disampaikan langsung oleh tokoh agama yang dianggap memiliki otoritas moral dan otoritas spiritual gitu, teman-teman. Posisi ini yang kemudian memberikan khutbah ini menjadi suatu daya tarik tersendiri, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh jamaah ketika khutbah ini dimulai. Mengenai tentang efektivitas khutbah terletak pada kemampuannya menyentuh aspek intelektual dan emosional pendengar. Jadi ada dua hal gitu. Efektivitas yang kemudian menjadi suatu keistimewaan bagi khutbah itu tersendiri, yaitu kemampuan menyentuh aspek intelektual dan emosional pendengar. Misalnya, seorang khatib yang membahas isu lingkungan dalam ceramah Jumat dapat mengutip ayat-ayat menekankan pentingnya menjaga alam gitu. Seperti mengambil dari Al-Quran tadi pada surat Al-A'raf semisal ayat 59 yang berbunyi, dan janganlah kamu memberikan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya gitu. Selain itu, khatib dapat memberikan contoh nyata seperti kerusakan lingkungan akibat ulah manusia gitu, seperti juga akibat sampah plastik lah. Ini yang kemudian menjadi suatu sarana komunikasi yang kemudian istimewa gitu. Dia mengambil dari suatu ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diaktualisasikan dan dicontohkan mengenai tentang realitas yang nyata, seperti penangrongan hutan gitu, penebangan pohon secara liar gitu, membuang sampah plastik dan sebagainya. Itu menjadi suatu sarana yang kemudian dengan sosok tokoh pemuka agama ini kemudian menjadi sarana komunikasi ini menjadi suatu hal yang efektif dan dapat didengarkan oleh jamaah secara sama gitu, teman-teman sekalian. Contoh lain mengenai tentang khutbah ini, seperti dalam situasi konflik sosial, khutbah dapat digunakan menjadi suatu hal yang bisa menyuarakan perdamaian. Seorang pendeta yang memimpin misa gitu dapat mengutip ajaran kasih dari Matius gitu, seperti berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, untuk menginspirasi jamaah agar menjadi agen perdamaian di lingkungannya gitu. Mengambil inspirasi dari Matius, ayat-ayat perdamaian dan sebagainya, itu mampu membuat dan menginspirasi jamaah agar menjadi agen perdamaian di lingkungannya. Dengan demikian, khutbah tidak hanya menjadi komunikasi satu arah, teman-teman. Jadi kenapa dia menjadi suatu hal komunikasi yang mempunyai keistimewaan? Dia tidak hanya satu arah gitu. Tetapi juga membangun kesadaran kolektif di sana untuk bertindak sesuai nilai-nilai agama.
khotbah yang efektif yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini juga menjadi suatu hal keistimewaan tersendiri dalam khotbah, di mana khotbah ini alih-alih dia menyampaikan dengan bahasa Arab, bisa kita simak di hari Jumat ya, yang mana masjid-masjid di Jogja ini dia menggunakan suatu bahasa yang memang menyesuaikan pada aspek kebutuhan masyarakat. Di beberapa masjid yang pernah saya singgahi mengenai tentang sholat Jumat ini, ada yang memang memakai bahasa Jawa. Mungkin gitu secara bagi saya pribadi gitu, itu memang tidak sesuai gitu. Tapi kan aspek cakupan ataupun indikator ketercapaiannya bukan di masyarakat yang seperti saya, masyarakat yang pendatang, melainkan memang orang-orang yang di sekitar sana yang sudah memang dominan menggunakan bahasa Jawa. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan di khutbah Jumat gitu, ataupun khutbah yang lain. Melalui pendekatan yang inklusif gitu dan humanis, khotbah keagamaan dapat menjadi alat komunikasi publik yang bukan hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menginspirasi perubahan sosial yang positif. Mengapa demikian? Jadi khotbah ini juga menjadi suatu sarana yang kemudian sarana yang inklusif, teman-teman. Jadi setiap orang bisa mendengar gitu. Dengan adanya khotbah di masjid, dengan adanya toa di sana gitu, dia menjadi inklusif dan dapat didengarkan oleh masyarakat luas. Mungkin bahkan masyarakat sekitar di masjid itu ada yang beragama Kristen gitu, dengan membawa tema perdamaian, dengan membawa tema menjaga alam, itu kemudian akan menjadi suatu hal yang relevan dengan zamannya, dengan situasi masyarakat. Itulah mengapa kemudian khotbah ini menjadi suatu sarana komunikasi keagamaan yang istimewa dan tentunya berbeda dengan yang lain. Dia suatu hal yang sepele mungkin, namun dampaknya bagi masyarakat, dampaknya bagi saya pribadi pun sangat mudah dicerna gitulah, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya ulas pada kesempatan kali ini mengenai tentang komunikasi sosial keagamaan yang mengangkat tentang khutbah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Jalaluddin izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.